Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam_tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Zul, kalau cerita sedikit tentang latar belakang pribadi Zul boleh nggak? Boleh ya. Dari awal Zul bersekolah deh gitu. Sekolah TK itu di Batu Kajang ya, daerah sini kalau nggak salah. Batu Kajang, Kalimantan Timur kan di sini. Batu Kajang itu TK, SD-nya di Brau, SMP juga di Brau, SMP negeri, SD negeri. Kemudian lulus SMP ini saya pondok pesantren sekitar kurang lebih itu 3 tahun. Ketika masa liburan pondok pesantren, saya megang HP, bebas megang HP. Dari sinilah HP inilah, dari media sosial inilah saya mengenal yang namanya ajaran paham terorisme tadi. Pernah nggak di pesantren itu ustadznya mendoktrin atau mengajarkan bahwa santri-santri di situ itu harus menjadi teroris atau melakukan jihad dengan bom bunuh diri gitu? Pernah nggak di pesantren diajarin kayak gitu? Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya ajaran terorisme itu nggak didapatkan dari pesantren? Nggak didapatkan dari pondok pesantren umumnya seperti itu. Kayak saya nih, saya pondok pesantren 3 tahun, tapi saya bisa berideologi terorisme itu bukan dari pondok pesantren. Justru pondok pesantren itu menghati-hatikan para santri agar tidak terjerumus ke situ. Justru setelah selesai pondok pesantren, saya liburan, masa liburan pesantren, nah itu saya kan bebas tuh megang HP. Namanya juga liburan kan bebas gitu, nggak ada kegiatan. Ya udah saya manfaatin buat main HP. Cuman salahnya saya adalah memanfaatkannya untuk belajar pemahaman terorisme ini. Saya dalamin baik-baik, saya pelajarin sampai akhirnya saya bisa jadi admin itu di grupnya, bisa jadi orang-orang yang bisa mendoktrin bahkan. Jadi saya orang yang pernah didoktrin kemudian menjadi pendoktrin seperti itu. Jadi ada satu orang yang pernah saya rekrut di pondok pesantren, itu udah didatengin Densus juga, udah disosialisasi agar dia mau berubah. Alhamdulillah sekarang udah berubah. Itu saya sampai bisa merekrut orang gitu. Berapa yang pernah direkrut? Cuman 1 sih saat itu di pondok pesantren. Kebetulan dia juga sahabat akrab saya, jadi memang saya fokus ke dia aja gitu. Yang diobrolin di grup itu apa aja sih, Sul? Diobrolin banyak banget ya, diskusi-diskusi di situ ya. Yang berkaitan ajakan-ajakan untuk melakukan aksi gitu. Salah satu doktrinnya itu adalah aksi yang kalian lakukan di negeri kalian, misalnya di negeri Indonesia, aksi kecil aja itu sudah menjadi aksi besar bagi kami yang kami lakukan di Suriah, gitu. Jadi mereka mengatakan aksi pengoboman kami yang kami lakukan di Suriah nih, yang besar-besar nih, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aksi kecil yang bisa kalian lakukan di negeri musuh, di negeri kalian sendiri. Jadi doktrinnya seperti itu. Jadi makanya ada yang bela-belain cuman nusuk polisi doang, udah ditangkap selesai. Yang penting dia udah menjalani doktrin tadi. Aksi kecil, nusuk polisi kah? Ledakan panci. Ledakan panci. Ya, bikin bom panci kah? Apakah yang kecil-kecil aja gitu. Yang penting kan doktrinnya udah kayak gitu tadi. Doktrinnya sekecil apapun aksi yang kalian lakukan itu adalah aksi besar bagi kami yang kami lakukan di sini. Itu doktrinnya. Itu salah satu di grup itu yang menjadikan kita mau melakukan aksi terorisme itu dari situ. Belum lagi baiat. Di grup itu Zul sempat dibaiat? Saya udah berbaiat saat itu. Jadi di grup itu kan kita dianjurkan untuk berbaiat. Di grup media sosial itu untuk berbaiat kepada pimpinan ISIS. Nah, baiatnya ya wajib taat, wajib patuh dalam keadaan senang, sedih, susah, sempit, lapang. Kalau sudah bersumpah setia untuk seperti itu, nanti akan mudah untuk diarahkan melakukan aksi. Karena sudah berbaiat juga, sudah siap mati seperti itu. Sudah siap taat lah kepada pimpinan ISIS. Saya mau ke itu sih, apa namanya tuh, giring ke cinta tanah air gitu nah. Oh bisa. Tapi saya enggak. Jadi di pondok pesantren itu diajarkan kan
kita itu mencintai tanah air, dan itu memang benar ternyata. Memang ajaran agama kita itu adalah mencintai tanah air, agama Islam ya gitu. Seperti Nabi itu mencintai tanah Mekah gitu. Walaupun Nabi itu Panglima perang, walaupun Nabi itu sempat hijrah ke Madinah, tapi ujung-ujungnya juga akan kembali ke Mekah gitu. Karena cinta tanah air itu udah jadi ajaran lah menurut saya gitu. Cinta tanah air itu memang mungkin gak ada hadisnya. Ada sih hadis hubul waton minal iman gitu, tapi hadis ini didoifkan ya, dipalsukan oleh beberapa orang gitu, kelompok ya kan. Kalau NU sih ya memakai hadis ini, hubul waton minal iman, mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Kalau menurut saya, maupun itu ada hadisnya atau tidak, makna itu tetap benar gitu. Mencintai tanah air itu adalah bagian dari pahala ibadah gitu, karena apalagi tanah air kita ini kan kaum muslimin ya kan. Kalau misalnya nggak ada cinta tanah air, para ulama nggak mungkin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nggak mungkin capek-capek berkompromi lah dalam menyelamatkan Pancasila misalnya sebagai dasar negara kayak gitu. Saya pikir seperti itu. Apalagi kan Indonesia ini dimerdekakan oleh santri-santri juga gitu. peran santri dan umat Islam yang sangat besar. Nah, maksud saya seperti itu. Itu kan didasari oleh iman juga gitu. Itu kan didasari bentuk kecintaan kepada tanah air. Walaupun misalnya memang nggak ada hadisnya nih ya kan, atau memang mungkin ada hadisnya tapi lemah, tapi itu kan maknanya sama gitu. Kita wajib membela tanah air itu, wajib gitu. Apalagi tanah air kaum muslimin, apalagi tanah air Indonesia. Anak muda yang agak-agak cuek begitu memperhatikan tentang cuek lah masalah politik, masalah pemerintahan, masalah urusan negara, itu kejauhan deh, bukan ranahnya anak muda, urusannya orang-orang tua. Setuju nggak? Kalau ada anak muda yang berpikir kayak gitu tuh, masa bodoh lah dengan urusan politik. Anak muda zaman sekarang itu ya presiden nantinya gitu. Jadi kalau kalian cuek ya ntar lihat aja calon-calon pemimpin di masa depan ya. Maksudnya gitu, anak muda zaman sekarang itu pemimpin masa depan gitu. Bisa aja intinya ya gitulah, generasi milenial itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Makanya kalau termasuk Zula ini. Insya Allah sih. Untung batal meledakkan diri kan. Nggak ada cita-cita itu lagi nanti. Makanya kalau kalian bilang cuek, ya kalian nanti mau bakal jadi apa gitu kalau kalian nggak peduli sama negeri kalian, negara kalian, buang sampah aja sembarangan gimana? Nggak usah mikirin membicarakan hal-hal yang besar-besar kalau masalah buang sampah aja nggak bisa gitu pada tempatnya ya. Jadi intinya anak muda yang harus memberikan contoh teladan juga, walaupun untuk hal-hal yang kecil. Saya pikir seperti itu. Anak muda zaman sekarang itu harus peduli dengan tanah air. Karena tanah air kita ini dimerdekakan itu oleh kaum muslimin. Peran besarnya lebih banyak kaum muslimin gitu kan. TNI Polri juga kan kebanyakan dari kaum muslimin kayak gitu. Jadi itu inti dakwahnya yang akan diteruskan oleh Zul. NKRI ini harus kita jaga. Harus kita jaga sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Sesuai dengan syariat-syariat lah, bukan dengan syariat-syariat terorisme seperti itu. Dengan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Ya walau ya gitu tadi kan latar belakang saya kecil itu dari SD sampai SMP nggak pernah sih dapat merasa kekurangan kasih sayang nggak atau perhatian dari keluarga? Enggak sih, kalau jujur aja sih saya tuh yang paling disayang ya diantara bersaudara gitu kan. Ibu yang paling sayang sama saya, bapak juga paling sayang sama saya. Anak kesayangan gitu ya. Saya tuh nggak pernah dibilang kekurangan kasih sayang itu, insya Allah nggak pernah gitu. Dari orang tua itu nggak pernah. Kalau dari guru-guru apalagi nggak pernah. Saya SD nilainya tinggi-tinggi, SMP juga nilainya tinggi-tinggi. Bahasa Inggris saya nggak pernah di bawah 9 nilainya. Bahasa Inggris, matematika juga rata-rata 89. Jadi di sekolah saya tuh berprestasi, walaupun orang tua saya waktu saya kelas 4 SD ya namanya tragedi takdir, terjadi perceraian ya. Kedua orang tua saya cerai di situ. Tapi itu saya nggak pernah nggak pernah menyesali sih, nggak pernah gitu, karena menerima aja. Iya, saya menerima aja gitu, memaafkan, menerima. Ada rasa kecewa nggak pada orang tua, ada kemarahan yang dipendam? Nggak ada sih.
nggak ada, karena kalau saya melihat kan orang tua kan sering berantem nih misalnya orang tua sering berantem, ya itu berarti kan tandanya udah nggak cocok gitu. Saya lebih memilih nggak apa-apa gitu pisah, justru lebih baik pisah, masing-masing menemukan pasangan yang lebih baik lagi. Bapak saya bisa menemukan istri yang lebih baik lagi, mama saya bisa menemukan seorang suami yang lebih baik lagi, masing-masing bahagia. Saya bangga juga, saya bahagia juga kalau mereka bisa bahagia gitu. Kalau sekarang Zul, kamu merasa kesepian nggak? Jauh dari keluarga inti, kemudian ada di kota ini sendirian dengan cap berbagai macam dari masyarakat. Efeknya ke psikologisnya Zul sendiri ada nggak? Merasa kesepian kah begitu Jujur Zul? aja sih kalau merasa kesepian sih nggak pernah gitu, karena teman-teman tuh alhamdulillah saya tuh orangnya mudah bergaul gitu kan, jadi teman-teman tuh senang aja gitu bergaul sama saya gitu. Kayak misalnya nih, saya kan pernah ditahan di lapas Samarinda nih, masih ada aja petugas-petugas lapas yang sampai sekarang masih hubungin saya, masih ingat sama saya, ngajak ngopi bareng dan sebagainya. Nggak kesepian, kekurangan teman itu nggak pernah gitu. Pernah merasa depresi nggak Zul? Depresi sebelum Tertekan ya baik sebelum maupun sekarang ini. Kalau depresinya dulu itu gini, depresinya dulu itu kan kita didoktrin buat segera masuk surga gitu, maksudnya dengan cara instan tadi, ngebom gitu kan, mati syahid, nganggapannya gitu. Depresinya ya kayak udahlah, ternyata ajarannya, ternyata agama itu mengajarkan kita seperti ini, doktrinnya seperti itu gitu. Sempat kita merasa kecewa ya, pada doktrin gitu. agama gitu. Aduh, ya. Saya berarti percuma dong ngafalin Al-Quran gitu kalau ternyata ujung-ujungnya kita juga harus berperang gitu. Ya saya depresinya di situ, akhirnya ya ada melakukan aksi terorisme juga dari situ gitu. Ya udahlah kalau gitu nggak usah kerja deh, nggak usah nikah, nggak usah sekolah, udah aksi aja deh gitu. Karena saya didoktrinnya jalan agama seperti itu katanya. Kalau sekarang gimana? Pernah merasa depresi lagi? Enggak, justru Atau saya, jadi lebih optimis? ya, justru saya lebih Semangat ya? gitu. Lebih semangat buat sekolah, lebih semangat buat kerja, lebih semangat buat kalau menikah nanti dulu deh. Intinya lebih semangat dulu untuk berdakwah gitu, menjadi yang lebih baik gitu. Alhamdulillah sekarang ini saya juga lagi proses nulis buku nih. Nah itu yang kita mau dengar tuh. Cerita dong itu, Alhamdulillah tuh. idenya gimana awalnya buku itu? Jadi ide nulis buku ini udah dari Polda Metro Jaya waktu saya di Jakarta gitu. Terus alhamdulillah baru-baru ini saya bisa mengaplikasikan udah bisa benar-benar menulis lah gitu. Ini lagi proses penulisan. Alhamdulillah bukunya insya Allah itu kisahnya udah komplit banget, bahas tentang gimana saya yang bisa menjadi seorang teroris cuman melalui media sosial. Kalau bahasa saya itu teroris online gitu. Ya jadi buku ini Itu gitulah. cerita tentang pengalaman pribadi ya. Buku ini bercerita tentang apaan sih teroris online kayak gitu loh. Teroris online ya kan, dia cuma dari media doang tapi dalam hati pengen ngeledakin gitu, padahal belajarnya cuma dari media tapi udah pengen mati gitu. Kita tunggu hasil akhir dari bukunya ya Zul ya. Ya semoga aja Mudah-mudahan sih. nanti bisa banyak yang baca, kemudian banyak yang mengambil pelajaran dari situ ya Zul. Ya insya Allah bukunya Rencananya terbitnya kapan Zul? Aduh, saja sekarang ini masih nulis kan, baru mau 40 halaman gitu nulisnya, nggak tahu nih selesainya kapan. Ini masih di tahap saya berbaiat kepada ISIS ini. Babnya ini sekarang lagi berbaiat kepada ISIS. Jadi insya Allah nanti bukunya itu komplit banget lah. Kalian yang mungkin penasaran kan teroris itu siapa sih, nanti insya Allah saya bakal bahas di situ deh. Teroris itu siapa, ciri-cirinya kayak gimana, terus cara bisa keluar dari paham itu gimana. Dan jangan lupa pesan-pesan untuk pasti. generasi seumuran Zul. Buku itu pasti ada pesan edukasinya, pasti itu. Ya. Karena itu memang tujuan saya. Buku itu untuk dakwah, untuk mengingatkan orang lain jangan sampai mengalami apa yang pernah saya rasakan. Kalian belum pernah kan merasakan namanya nasi penjara, kan gitu, debu-debu penjara itu, jangan sampai lah. Makanya semoga dari tulisan itu kita bisa ngambil pelajaran seperti itu. Oke.
Zul, kita udah di penghujung bincang-bincang kita. Sebenarnya kita masih bisa ngobrol lama lagi sih ya, Zul ya, dengan Insya Allah. Tapi untuk sesi yang ini, kamu punya quotes khusus nggak untuk Sobat Busam? Buat Sobat Busam, pesan saya yaitu tadi sih, manfaatin sosial media itu, manfaatin handphone kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal kebaikan. Jangan sampai hal-hal yang mengarah kepada keburukan bisa mempengaruhi kita gitu. Karena pengaruh sosial media ini dahsyat banget kalau menurut gua gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Orang yang belajar dari sosial media itu bahkan ada yang sampai siap mati, contohnya kayak saya gitu. Ya itu aja sih pesannya, sosial media jadikan ladang amal untuk berbuat apa, untuk menjadi yang lebih bermanfaat gitu loh, bikin konten-konten yang bermanfaat, yang positif, untuk mengembangkan potensi diri sendiri, gitu ya, memberikan inspirasi kepada generasi muda yang lainnya. Jangan membuat konten yang kalaupun sempat jatuh seperti yang dialami oleh Zul, bisa bangkit kembali. Itu saya rasa pesan penting yang bisa Zul berikan untuk saat ini. Dan selalu waspada. Selalu waspada dari penyebaran paham terorisme melalui media itu banyak. Dan berguru pada orang yang tepat. Dan tetap berguru kepada gurunya secara langsung ya, guru, ustadz ya, dari pondok Tidak pesantren. belajar sepotong-sepotong. Tidak belajar agama secara online. Ya, yang jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain lah, mengkafirkan orang lain, menghalalkan orang lain, darah orang lain gitu. Jadi lebih buka wawasan, diskusi gitu. Kalau emang ada yang ini keliru, coba diskusikan dulu gitu. Jangan tahu-tahu udah ngebom aja, tahu-tahu udah aduh, itu kalau menurut saya sih abnormal banget lah. Oke Zul, terima kasih banyak waktunya. Kita sudah bincang-bincang di sini, dan ini tidak mungkin juga terlaksana ya tanpa dukungan dari Polresta Samarinda. Oh iya. Jadi kita berterima kasih kepada pihak Polresta Samarinda, ke semua pihak yang sudah mendukung, terutama ya dari Busam TV ini ya, sudah memberikan kita kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari obrolan kita ini, dan apa yang Zul sudah ceritakan itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, dan tercapai cita-cita Zul untuk melakukan dakwah dan edukasi kepada generasi seumuran Zul, bukan hanya seumuran Zul saja sih ya, gitu. Oke Zul, sukses ya buat kamu ya, dan terus semangat, optimis. Pasti harus optimis, harus menjadi generasi bangsa yang lebih bermanfaat. Pokoknya. Amin, amin. Itu yang kita mau dengar dari anak muda seperti itu. Baik Sobat Busam, demikian perbincangan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di sesi-sesi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sul.